Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat guru digital dan sahabat denyut nadi kebijakan publik dimanapun berada. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Ya tentunya sehat selalu serta dalam lindungannya ya, amin. Ya kita sudah menguasai 4 pilar, berpikir komputasional secara teori. Tapi, pernahkah Bapak Ibu bertanya-tanya, bagaimana semua teori itu bisa berubah menjadi coding yang membuat karakter di layar bergerak, melompat, dan berinteraksi? Hari ini, kita akan menjembatani jurang antara pikiran manusia dengan bahasa komputer. Kita akan melihat bagaimana berpikir komputasional atau BK adalah fondasi utama sebelum kita menyentuh keyboard untuk menulis sebaris kode pun. Bapak dan Ibu guru digital dimanapun berada, coding tanpa berpikir komputasional itu seperti membangun rumah tanpa fondasi yang kuat. Bangunannya mungkin terlihat bagus sesaat, tapi pasti akan mudah roboh dan sangat membingungkan untuk diperbaiki. Sebagai seorang praktisi analis kebijakan, saya bisa sampaikan bahwa penguasaan logika ini adalah kunci efisiensi dalam setiap inovasi digital. Dan sebagai guru digital, saya akan tunjukkan kepada Anda semua bahwa coding itu sebenarnya hanyalah cara kita menceritakan logika kita kepada komputer, menggunakan langkah-langkah sistematis yang sudah kita pelajari bersama. Ini bukan tentang menjadi jenius matematika, tapi tentang menjadi seorang perencana yang baik. Mari kita lihat bagaimana 4 pilar berpikir komputasional bekerja saat kita membuat sebuah program sederhana. Misalnya game kecil di aplikasi Scratch, emerging dekomposisi. Saat membuat game, kita tidak berpikir buat game secara keseluruhan. Terlalu besar. Kita pecah menjadi bagian-bagian kecil. Misalnya, satu bagian untuk mengurus gerakan karakter, satu bagian untuk suara saat karakter melompat, dan satu bagian lagi untuk menghitung skor. Setiap bagian kita kerjakan satu persatu. Yang kedua, pengenalan pola. Misalkan karakter kita perlu melompat berkali-kali. Apakah kita akan menulis kode untuk setiap lompatan? Tentu tidak. Kita melihat pola, yaitu gerakan yang berulang. Dalam coding, ini kita selesaikan dengan satu blok perintah sederhana yang disebut loop atau perulangan. Efisien, kan? Yang ketiga, abstraksi. Saat kita sedang fokus memperbaiki logika gerakan karakter, apakah kita perlu pusing memikirkan warna latar belakang atau desain tombolnya? Tidak perlu, itulah abstraksi. Kita mengabaikan detail-detail yang tidak relevan untuk fokus pada masalah inti yang sedang kita selesaikan. Ini membuat pikiran kita lebih jernih. Dan yang terakhir, tentu saja, algoritma. Ini adalah resepnya. Urutan instruksi yang tepat dan logis agar program berjalan sesuai keinginan kita dan tidak terjadi error. Maju dulu, baru belok kanan. Jangan sampai terbalik, nanti karakternya malah menabrak dinding. Sekarang, bagian paling serunya. Bagaimana semua ini terhubung dengan pelajaran di kelas? Ingat pelajaran matematika kelas 5 tentang letak titik pada koordinat Kartesius? Mungkin dulu kita hanya menggambarnya di kertas berpetak. Tapi di dunia coding, ini adalah ilmu dasar yang sangat fundamental. Sahabat guru digital, lihatlah bidang koordinat ini. Ini adalah layar aplikasi Scratch yang sudah kita ubah, latar belakangnya menjadi grid X dan Y. Garis horizontal adalah sumbu X, dan yang vertikal adalah sumbu Y. Titik pusatnya adalah 0,0. Di matematika kelas 5, kita belajar titik 0,0 ini sebagai pusat. Karakter kucing kita sekarang berada tepat di tengah, di posisi X0 dan Y0. Tapi di coding, angka ini bukan sekadar tulisan di buku. Angka ini punya kekuatan untuk menciptakan gerakan. Jika saya menggunakan blok perintah ubah X sebesar 50, lihat apa yang terjadi. Karakter kita langsung bergerak ke kanan. Matematika jadi hidup, bukan sekadar teori. Ketika X kita tambah, posisi karakter di layar berubah secara nyata. Dari X0 menjadi X10, 20, 30, dan seterusnya. Bagaimana jika kita ingin karakter bergerak ke atas? Mudah saja, kita gunakan blok perintah ubah Y sebesar 10. Lihat, karakter kucingnya langsung bergerak naik. Setiap kali nilai Y bertambah, posisinya di layar juga ikut naik. Inilah saat di mana siswa tidak hanya belajar teori di buku, tapi langsung melihat hasilnya secara visual. Inilah saat matematika menjadi hidup dan sangat menyenangkan.
Untuk lebih jelas dan detail, Bapak Ibu guru digital bisa mencari panduan yang lebih spesifik tentang aplikasi Scratch dan tutorialnya secara tersendiri. Sahabatku, Bapak Ibu guru digital dimanapun berada, bayangkan reaksi murid-murid kita. Ketika mereka melihat bahwa apa yang mereka pelajari di buku matematika bisa langsung digunakan untuk membuat game sederhana atau animasi keren, semangat belajar mereka pasti akan meledak. Itulah kekuatan menghubungkan teori dengan praktik. Endam, bagaimana cara mengubah pikiran menjadi program? Episode ini telah menunjukkan rahasia di balik layar coding menggunakan 4 pilar. Berpikir komputasional yang sudah kita pelajari. Ingat, BK adalah nyawa dari coding. Kita melihat bagaimana dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, hingga algoritma bekerja di dalam aplikasi. Kita juga melihat integrasi langsung koordinat Kartesius dari matematika kelas 5 dalam menggerakkan karakter di sumbu X dan Y. Ini membuktikan bahwa coding bukan soal mengetik cepat, tapi soal merancang instruksi dengan logika yang efisien. Coding adalah cara kita memberitahu dunia tentang ide-ide hebat kita melalui bahasa teknologi. Emoy dan Bapak dan Ibu guru digital setuju bahwa belajar coding membuat pelajaran sekolah jadi lebih seru. Silakan bagikan video ini dan tulis di kolom komentar, coding itu seru. Interaksi Anda sangat membantu performa konten kita untuk terus berkembang dan mencapai target monetisasi yang kita harapkan bersama. Lalu, apa saja aturan dasar di dalam coding agar mesin bisa mengerti perintah kita dengan sempurna? Kita akan bedah rahasianya di episode 7, logika pemrograman, sekuensial, percabangan, dan perulangan. Sampai jumpa, sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam Persatuan Kesatuan Bangsa Negeri Indonesia, Jaya A. Saya Agus Budi Utomo, praktisi analis kebijakan publik dan guru digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.